Nah, jadi di video kali ini kita berdua akan membahas materi mengenai penentuan harga transfer. Di mana di sini kita selaku kelompok 6 akan mempresentasekan mengenai 4 subpokok pembahasan. Yang pertama mengenai definisi harga transfer, yang kedua tujuan penentuan harga transfer, yang ketiga kendala penentuan harga transfer, dan yang terakhir dasar penentuan harga transfer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dia Fadila dan ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alprilia. Nah, untuk pembahasan pertama langsung saja akan dibahas dan dipaparkan oleh rekan saya Alprilia. Padanya dengan ini saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian harga transfer. Jadi harga transfer atau transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi. Harga transfer atau transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang dan jasa ataupun transaksi finansial. Harga transfer dibedakan menjadi dua, yaitu intra-company transfer pricing dan intercompany transfer pricing. Intra-company transfer pricing ini di mana harga transfer jenis ini diterapkan pada suatu perusahaan yang sama tetapi berbeda divisi antara dua divisi penjual dan divisi pembeli. Selanjutnya, intercompany transfer pricing ini merupakan harga transfer jenis yang dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, misalnya masih berada dalam satu grup yang sama. Terdapat 3 poin utama yang harus ditekankan dalam memahami harga transfer atau transfer pricing. Yang pertama, transfer pricing yang diterapkan antar setiap divisi anak perusahaan ataupun perusahaan lain yang ada di dalam satu payung besar perusahaan yang sama lainnya memiliki nilai yang sama tergantung dari harga pasar. Yang kedua, harga transfer berperan penting dalam mengurangi beban pajak pada perusahaan besar yang menaungi semua anak perusahaan atau divisi lain yang ada di bawahnya. Ketiga, perusahaan multinasional yang memiliki kantor cabang di negara lain akan menetapkan transfer pricing uang lebih tinggi daripada negara yang menetapkan pajak transfer tinggi. Sebaliknya, perusahaan akan menerapkan transfer pricing uang lebih rendah untuk meningkatkan keuntungan pada negara yang memberikan pajak rendah. Berikutnya yaitu mengenai tujuan penentuan harga transfer. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang relevan, yang kedua menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, yang ketiga membantu pengukuran kinerja ekonomi unit usaha, dan yang keempat yaitu sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, yang berikutnya adapun tujuan penentuan harga transfer itu sendiri adalah untuk yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat, artinya tidak satupun manajer divisi yang akan memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, kesetaraan tujuan, yang mana berarti bahwa para manajer akan mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Yang ketiga, tetap terjaganya ekonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil sebuah keuntungan. Yaitu kendala penentuan harga transfer. Berikut ini akibat-akibat yang terjadi dengan adanya hambatan dalam perolehan sumber daya pada kebijakan harga transfer yang ada. Yang pertama, pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan internal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Suatu perusahaan dapat mengetahui tingkat harga kompetitif jika perusahaan tersebut tidak membeli atau menjual produknya ke pasar bebas. Yang pertama, jika ada harga yang diterbitkan, maka harga tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar mungkin ditentukan dengan dasar perusahaan. Yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual produk yang serupa di pasar bebas, maka pusat kompetitif yang berdasarkan harga di luar. Yang ketiga, jika pasar laba pembelian membeli produk yang serupa dari pasar luar atau bebas, maka pusat laba tersebut dapat
meniru harga kompetitif untuk produk-produk eksklusifnya. Kelebihan atau kekurangan kepastian industri. Misalnya, pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan produk ke pihak luar. Situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi dalam produksi. Beberapa perusahaan memberikan wewenang kepada pusat laba pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan perolehan sumber daya ke satu orang atau komite yang terpusat. Berikutnya mengenai dasar penentuan harga transfer. Aturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, di mana pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak atau DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, dalam aturan ini menyebutkan metode apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar, yakni yang pertama ada metode perbandingan harga, yang kedua ada metode harga penjualan kembali, yang ketiga ada metode biaya plus, yang keempat ada metode penghasilan laba, dan yang kelima ada metode laba bersih transaksional. Itulah tadi pemaparan materi dari kami berdua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Dadah!